Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang para pemirsa acara SBI Solusi Baik Indonesia Membangun Solusi Bangsa. Nah, hadir lagi bersama saya Kak Dito bersama narasumber yang energik, yang luar biasa, Tidak yang pernah berhenti. tidak pernah berhenti Pagi memberikan siang, solusi. pagi siang sore malam. Nah, pagi siang sore malam kulakoni demi Demi memberi solusi bangsa dan negara ya. Nah, Oke. iya. Nah, tetap di channel kita tercinta di Cakti School, acara Solusi Baik Indonesia. Nah, seperti biasa para pemirsa, di episode yang ketiga ini Pak ya, Iya, kita ketiga, akan ya. membahas tentang sebuah berita. Nanti berita ini akan saya bacakan Oke. dan Pak Cakti mendengarkan. Oke. Pak Cakti mendengarkan dengan senang hati. Nanti Pak Cakti akan memberikan tanggapan sekaligus solusi ya Pak ya. Oh iya jelas, Oke, solusi yang utama ya, bukan hanya kritik ya. Nah. Banyak orang mengkritik pemerintah tapi solusi harus kita berikan. Oke, jadi kalau kamu mau memberikan solusi, kasih dong solusi, jangan cuma kritik doang ya Pak ya. Oke, sebelum kita memulai Pak Cakti, kita ini kan punya ini ya Pak ya, punya kebiasaan baik, Oh, yaitu kita selalu mendoakan. Yang menonton semoga sehat selalu. Amin. Apabila sakit segera sembuh. Amin. Apabila banyak masalah segera masalah diselesaikan. Amin. Kemudian apabila ada merasa putus asanya bisa hilang. Ya. Nah, yang sedih jadi gembira. Jadi yang kalau putus asa harapannya jadi muncul lagi ya Muncul Pak, setelah lagi. nonton wajah-wajah ganteng Oke. kita ya. Pak, ya. Aduh. Aduh, karena kan kita yakin ya satu hal ya Pak, bahwa Ah. orang Indonesia, para pemirsa di rumah itu semuanya orang Kurang baik baik semua ya Pak. Ya? karena menurut teori Cakti Ya. dalam ini teori bintang Ya. dan juga teori OHP bahwa Ya. setiap manusia itu pada dasarnya baik. Ya. Kenapa baik? Karena mereka punya hati nurani. Nah, Maka orang Indonesia semuanya pasti baik. baik. Oke. Oke. Dah, kayaknya pemirsa udah banyak bertanya-tanya nih Pak Cakti, berita apa dong ini yang mau muncul? Oh iya Berita silahkan. berita Wah, apa ini muncul? Nah, yang lagi up to date ya. Ya. Mari kita coba untuk mengupas. Ya. Sebelum Kak Dito bacain berita, saya dan Pak Cakti berterima kasih kepada seluruh pihak, terutama kepada tenaga kesehatan ya Pak Cakti ya. Oh iya, yang telah berjuang sampai sejauh ini untuk memberikan penanganan terbaik bagi bangsa dan negara dalam menghadapi virus COVID-19. Dan kebetulan Betul. Pak, yang akan saya bacakan beritanya ini tentang corona. Wow. Ya. Jadi Pak Cakti udah tahu belum kalau kita kayak dikucilkan sama negara gitu ya? lain gitu. Wah, ini cukup menarik ya. Nah, Coba dibaca ini. Oke, nih, jadi beritanya. kita itu Pak, kita nggak bisa ke negara lain, kayaknya sih gitu, wow. karena tingginya angka penderita corona di negara corona, kita. iya. Jadi, Pak Cakti mau dengerin ya? Boleh, Mau. silakan. Oke. Jadi para pemirsa di rumah, ini ada berita yang menarik, udah 2 hari yang lalu sih. Ini Rabu 9 September 2020. Oke. Dikutip dari cnnindonesia.com di kolom berita nasional, 59 negara menolak WNI. Wow. Dewan Perwakilan Rakyat RI desak pemerintah evaluasi penanganan corona. Gitu, Pak. Gitu ya. Jadi Iya. didesak sama DPR ya. Ya, supaya ayo Tertangani ya. Oke. Jadi saya bacakan. Nah, Komisi 1 DPR menganggap larangan kunjungan ke Indonesia dari puluhan negara merupakan kesempatan untuk introspeksi program penanggulangan COVID-19 di dalam negeri. Jika tidak segera diperbaiki, kepentingan ekonomi hingga martabat bangsa bisa terganggu. Setidaknya Pak Cakti, ada 59 negara yang melarang WNI masuk. Salah satunya adalah Amerika Serikat dan salah keduanya adalah Australia. Oh, setelah keduanya. Oh, tempat saya kuliah dulu ya. Ya, Australia. ngomong-ngomong Wah, soal berarti Australia ini, nggak kita perlu di sana ya. episode sebelumnya kita Oh, sudah bahas ya? soal sistem manajemen Iya, ya. di Australia. Oke. Coba kita bahas lagi. Nah, hal ini seiring lonjakan kasus virus corona Pak Cakti di Indonesia, COVID-19 di Indonesia yang mencapai 200.035 orang pada Wow. tanggal 8 September. Ini tinggi sekali Pak Cakti ya. Dengan yang meninggal itu 8.230 dan yang sembuh meningkat menjadi 142.958 orang. Nah, ini menurut Muhammad Farhan, anggota Komisi 1 DPR, Pak. 59 negara ini dengan sikap tersebut harus dijadikan sebagai cermin untuk melakukan introspeksi. Jadi, dan ini juga masih banyak lagi tanggapan-tanggapan agar kita introspeksi Pak negara kita. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak Cakti. Sebenarnya penanganan COVID-19 yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini
sejauh apa Pak? Apakah ada yang perlu dievaluasi sehingga kok kita sampai di larang untuk ke 59 negara? Mungkin seperti itu ya Pak ya, dilarang. Ya, betul. Ya, ini memang menarik karena Indonesia kan sudah merupakan bagian dari dunia ini yang sebenarnya sudah berusaha keras kan untuk menangani corona. Ya, saya memang di sini sudut pandang yang akan saya kaji dari sudut sumber daya manusia karena saya S3, doktor saya di Australia itu SDM sumber daya manusia, jadi saya tidak dari sisi yang lain kayak politik, kayak kesehatan secara murni atau saintifik kayak farmasi dan sebagainya, enggak ya. Tapi saya SDM. Jadi penanganan corona itu dapat dikatakan sebagai ibaratnya dalam sebuah organisasi Mas Dito itu ada penanganan namanya penanganan local problems. Jadi local problems itu adalah problem-problem yang ada di lokal organisasi. Misalnya ada sebuah departemen ataupun badan gitu ya, yang dia mengalami suatu penderitaan. Misalnya ada suatu penyakit yang diderita oleh orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Nah, otomatis satu organisasi ini juga harus waspada terhadap pengaruh ataupun influence ya, pengaruh-pengaruh dari itu menular yang departemen yang lain. Makanya di dalam istilah teori organisasi dapat dikatakan sebagai control of authoritaire. Otoriter itu otoritasnya si organisasi agar segera melakukan tindakan cepat. Ibaratnya kalau kebakaran di satu divisi jangan sampai membakar yang lain. Jadi misalnya katakanlah ini bagian TU Mas Dito ya, tata usaha, sebelahnya keuangan, sebelahnya bagian arsip. Nah, jangan sampai TU kemudian kebakaran terus sebelahnya nanti kebakaran juga, makanya harus ada pemadam kebakaran cepat. Makanya Mas Dito tahu kan kalau di kantor-kantor pasti kan ada ada tabung itu kalau kebakaran langsung semprot. Betul. Nah, ini corona juga sama Mas Dito, Kak Dito. Jadi kalau corona itu harus ada tabung-tabung yang disiapkan di setiap sudut. Tabung maksudnya itu gimana? Gini, menarik ini. Tabung itu kan kalau di kebakaran kan api ini yang disemprot nih. Kalau corona itu tabungnya adalah lockdown ataupun pembatasan wilayah supaya jangan sampai melebar ke yang lain. Gitu Pak. Memang ini sakit ya, artinya sakit dalam arti misalnya orang TU nggak boleh ngobrol dulu dengan orang keuangan karena mungkin orang TU sudah kena pilek ya, flu gitu kan, supaya orang bagian keuangan juga nggak ketularan. Nah, memang capek ya tadinya mungkin Kak Dito di bagian TU misalnya, kemudian ada temannya di sebelah kepengen ngobrol kan, jadi nggak bisa Kak Dito kan, sedih nih sebenarnya. Tapi itu harus dilakukan oleh sentral tadi, otoriter tadi, sentral yang bersifat otoriter dari pihak pimpinan, dalam ini adalah CEO. Nah, CEO ini saya gambarkan sebagai Bapak Presiden Indonesia. Presiden Indonesia harus segera memang mengatasi kebakaran ataupun itu tadi kalau saya gambarkan virus itu jangan sampai menyebar, ya kan? Nah, oke lah, karena sekarang sudah cukup menyebar di Indonesia, hampir di seluruh Indonesia. Memang nggak semuanya, sudah hampir. Nah, nampaknya usaha Pak Jokowi ini sebagai presiden ya, atau dalam perusahaan CEO-nya itu maksimal, tapi mungkin secara ilmu sumber daya manusia belum mengintegrasikan semua kepala daerah atau bagian. Ya, jadi misalnya tadi CEO tadi udah ketemu sih sama kepala TU-nya, kepala bagian keuangannya, kepala bagian arsip, terus pemasaran udah, tapi mungkin ada beberapa kepala yang belum dihubungi oleh CEO. Nah nggak sadar nih Kak Dito, tiba-tiba yang kepala yang belum dihubungi itu datang ke ruangnya TU tadi, jadinya kan nggak tahu ternyata membawa penyakit. Betul. Gitu. Makanya kalau usulan saya sebagai di bidang SDM itu harus ada integrasi sistem informasi manajemen yang kemarin kita sebenarnya sudah bahas. Itu dikontrol benar gitu, apakah daerah ini sudah benar-benar oke ya, clear ya, tidak ada masalah lagi. Dan kemudian solusi itu tadi dengan cara membuat suatu aplikasi kan itu ya, oke lah, gugus corona COVID-19 sudah membuat aplikasi ya, di situ ada orang-orang yang ada wilayah orange, ada hitam, ada merah. Udah, itu udah bagus sih. Tapi harus ditambahkan kalau usulan saya, ada usulan yang per RT Kak Dito. Per RT. Menarik ini. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa
penanganan corona itu harus harus dimulai dari RT, wilayah yang paling paling terkecil. kecil. Nah, itu gimana Pak Sakti maksudnya? Jadi RT itu kalau saya tadi katakan sebagai TU kan tata usaha nih. Ya. Nah di dalam TU itu kan pasti ada bagian-bagian kecil. Kepala TU kan mungkin ada membawai bagian surat keluar, Ya. surat masuk, ya kan? Ya. Ada yang membawai tentang disposisi dan sebagainya ya. Ya. Nah itu nggak harus dipegang oleh kepala TU-nya. Kepala TU katakanlah seperti gubernur gitu ya, jangan. Tapi dipegang orang-orang yang terkecil, unit terkecil. Itu tadi RT. Oh, bisa RT-nya, bisa RW-nya gitu. Iya, Pak, kalau saya RT Kak Dito. Kenapa RT? Karena di RT itu harus didata benar berapa yang terpapar, berapa yang sudah menjadi korban. Ya. Dan di situ secara teori manajemen tadi kan dikatakan sebagai sentral otoriter. Ya. Nah, Presiden Jokowi itu memerintahkan ke setiap kepala desa, dan kepala desa itu harus memerintahkan semua RW di sekitar itu untuk melaporkan Kak Dito perkembangan terkini dari hari ke hari. Nah, itu. Oh, terkait sistem informasi manajemen corona ya Pak di RT. Tapi kan masalahnya begini Pak Jati. Tidak semua warga negara di tingkat paling terkecil, mungkin RT itu paham. Saya tidak mengatakan mereka nggak bisa internet, bukan, tapi tidak semuanya kan belum memahami penggunaan sistem itu. Itu seperti apa Pak Gini, caranya? kalau teori ini kan namanya phase major ya. Teori Ya. phase major itu kondisi darurat negara. Makanya Pak Jokowi selalu bilang ini adalah kondisi extraordinary. Ya. Jadi saya kira wajar dong kalau misalnya Pak Jokowi memerintahkan TNI dalam hal ini untuk mengawal tuh sampai RT Kak Dito, untuk keliling ke RT-RT untuk menyetorkan data-data itu secara manual dulu, nggak apa-apa nanti direkap oleh pihak petugas pemerintah. Ya jadi seperti sensus lah Kak Dito. Sensus kan ada orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mendata kan. Ya. Nah ini juga orang-orang ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara dalam hal ini kelurahan itu menuju Karang Taruna. Kan setiap RT kan ada Karang Taruna Kak Dito. Betul. Nah itulah diberdayakan. Karang Taruna dan ketua RT diangkat oleh kepala desa, ditemani oleh tentara. Kenapa pakai tentara? Karena kondisi extraordinary. Ya. Soalnya kalau kan kadang-kadang orang kan ngapain sih laporan, ngapain pakai masker. Nah, itulah budaya atau culture kita memang masih belum siap 100%. Bapak udah pernah bilang, Indonesia ini nggak bisa Kak Dito dikasih teori McGregor kan ada X, Y, Z. Ya. Kalau teori X itu ada pemaksaan. Kalau nggak seperti ini maka ini didenda atau dihukum. Ya kan seperti di Singapura, kalau kita membuang puntung rokok maka kena denda 5 juta langsung. Jadi orang pada takut. Ya. Tapi kalau misalnya di Indonesia melakukan itu kemudian nggak didenda kan nggak takut jadinya. Nah teori X inilah sama, makanya kalau teori Y itu menurut McGregor itu kan orang-orang itu dianggap sudah budayanya udah tanpa disuruh pun mau. Ya. Misalnya tadi di RT sudah mau menyerahkan data-data, ada misalnya 50 kakak nih, Ya. 50 kepala keluarga nih, Ya. yang terpapar ada 10 misalnya, Ya. yang sudah meninggal ada 3 orang misalnya, yang terpapar 10 orang misalnya, terus yang sehat sekian itu datanya update kalau biasanya setiap minggu ada laporan. Lebih bagus lagi kalau setiap hari bisa diupdate ya Pak. Iya, karena apa? Sekarang apa sih yang nggak mungkin Kak Dito? Kan cuman pakai sistem WhatsApp group, WA group dari RT, bergabung dengan WA group dari RW. Laporan itu kemudian kan cuma di scan aja, di foto kayak gitu, dilaporkan ke kelurahan. Nah kelurahan merekap Kak Dito dari masing-masing RT di wilayah itu dikirim ke Pak Jokowi. Nah Pak Jokowi bisa ngelihat mana RT yang saya bilang RT, bukan RW, bukan kota. Kalau sekarang kalau PSBB, mohon maaf ya Kak Dito, itu kan luas sekali, kan nggak bisa terdeteksi one by one. Nah kalau RT di sini kan nanti Pak Tentara dalam ini Babinsa, ya kan. Jadi TNI kan punya pasukan nih, ada TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, nggak apa-apa dikerahkan ke desa-desa. Mungkin kurang tenaganya, cuma personelnya, tetapi kan dibantu oleh sukarelawan misalnya dari masyarakat misalnya ya yang mau berpartisipasi terhadap pengamanan dari sistem informasi manajemen ini, artinya supaya datanya valid kayak gitu loh. Nah, dengan demikian kalau valid datanya kan enak kita nangani. Oh RT ini yang terpapar sekian perlu rumah sakit misalnya, terus tempat tidurnya 10 misalnya, tadi kan yang terpapar 10 berarti kan 10 kan harus disiapkan tempat tidurnya. Gitu loh kan itu. Tapi kalau sekarang kayak gini kan kita juga bingung juga ya, maksudnya
Yang kepapar yang berapa, kepapar yang berapa, sehat berapa. ya mungkin sudah di swab ya, tapi kan lebih makro loh. Kalau yang usulan Bapak ini lebih mikro. Jadi mikro itu RT, karena RT itu per ini. Mungkin kalau ada RT, aku nggak mau deh, nggak kayak gini, capek kayak gini. Ya udah diadain teori X tadi itu dihukum oleh negara gitu loh. Oh berarti Anda tidak mematuhi negara, berarti dianggap menentang negara. Oke. Kembali ke masalah. Karena darurat loh ya, extraordinary. Iya. Kembali ke masalah tadi ya, Pak. Pengumpulan data dari tingkat wilayah yang paling kecil yakni RT. Lantas bagaimana dengan ini, Pak? Berarti mereka warga itu kan untuk mengetahui yang terpapar positif kan harus ada tes alat. ya, Pak ya. Iya. Jadi alat tes itu diperbanyak sampai sejumlah RT semua di Indonesia. Iya, ya itu memang gini. Kita ingat Kak Dito, di Indonesia itu orangnya itu sebenarnya kan baik-baik. Ya. Ya orang yang kaya di RT itu ya harus membantu membelikan Swab test kayak gitu, rapid ataupun rapid test. Nah kemudian dan kita nggak usah membuat panik warga RT. Oh nanti kalau kan belum tentu, kalau kepapar kan belum tentu langsung mati Kak Dito. Bisa sembuh ya, Pak. Sembuh kan, ya artinya tetap pasrah, tapi kan tetap ada suasana yang jangan menakut-nakuti gitu loh, ya kan. Nanti nasib langsung stres gitu ya, enggak kan jarang sekali ada kayak gitu kan. Nah itu hanya untuk mendeteksi, sehingga dengan adanya langkah-langkah ini maka negara lain itu tahu Indonesia benar-benar serius nih. Nah bener-bener penanganannya sampai tingkat RT nih, yang nggak dilakukan di Malaysia, di Thailand, di yang lain. Ini bagus banget sistem informasi manajemennya nih, kayak gitu. Jadi akhirnya negara-negara lain begitu, kamu dari mana? Indonesia, oh you can come to my country. Okay, you can go to Australia, you can go to USA, you can go to UK, United of Kingdom dan sebagainya. Kenapa? Negara lain melihat penanganannya, manajemennya luar biasa kali itu, sangat cepat, transparan dan real time, dan ini nggak menggunakan anggaran negara. Oke lah, mungkin Pak Jokowi loh ini duitnya kan nggak ada loh. Jangan lupa negara punya rakyat loh Kak Dito. Dalam teori manajemen sumber daya manusia, company they have a capital, right? Perusahaan punya modal, tetapi karyawan juga punya uang kan? Ngerti nggak maksud saya? Kan pasti kan ada karyawan-karyawan di dalam suatu organisasi yang uangnya cukup berlebih, misalnya dari apa Kak Dito, warisan orang tuanya atau usaha dagang lain ya kan. Nah itulah yang orang-orang kaya itu bisa memberikan bantuan gotong royong. Makanya sesuai dengan falsafah Pancasila kita harus menerapkan gotong royong. Nah saat inilah Indonesia harus membuktikan peluang ini diambil gitu loh orang Indonesia. Tapi itu tadi usulan saya ke Pak Jokowi harus menggunakan teori X atau McGregor tadi. Jadi artinya di RT itu kalau ada orang yang nggak mau didata, orang yang nggak mau ditangani, tidak jelas anunya itu, ya udah kena punishment berupa tidak diperpanjang KTP-nya. Kan takut kalau KTP bagi yang tidak mendata maka KTP kami akan kami cabut sama negara. Oh kan takut, karena kalau nggak punya KTP bisa usaha nggak Kak Dito? Nggak bisa. Bisa beli tiket pesawat nggak bisa. Itulah makanya. Itu kenapa nanti kalau sudah terbiasa culture atau budaya-budaya ini maka aman. Nah permasalahan bagaimana dengan RT-RT yang di gunung-gunung, di hutan itu kan nggak punya internet. Bapak tadi kan bilang secara pendataan kan ada dua, yang langsung melalui grup WA WhatsApp ya kan, yang paling mudah itu kan melalui internet. Kalau nggak punya di desa itu dia menggunakan namanya data manual Kak Dito. Jadi pakai tulis tangan. Nah setelah ditulis tangan di situ kan ada bagian dari Pak Tentara tadi misalnya di hutan A, kan ada HP di potret. Nah potret itu dikirim ke pusat, ke desa dulu, kemudian desa dikirim. Oke. Kembali ke masalah yang 59 negara ya Pak. Lalu bagaimana supaya Indonesia itu bisa kembali mendapatkan kepercayaan dari negara lain Pak, bahwa kita bisa menangani kasus ini, corona ini maksudnya? Itu perlu adanya suatu instruksi presiden yang jelas dan tegas. Jadi Bapak Presiden sebenarnya sudah bagus ya menerapkan kalau nggak pakai masker kayak gitu atau di kerumunan dan sebagainya itu maka kena denda dan sebagainya. Ada juga yang baca Pancasila katanya Pak. Iya, suruh baca Pancasila ya. Kalau hafal suruh baca Pancasila itu bagus sekali. Tapi itu gini loh Pak Jokowi, mohon maaf ini saya sebagai rakyat kecil ya.
saya kan belajar dari Australia. Orang-orang Australia itu sebenarnya mereka juga nggak apa ya? Mereka taat hukum karena apa? Terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena orang Australia kalau misalnya mau ngebut motornya, di situ ada 35 km per jam, mereka ngebut lebih dari 30 km per jam, mobilnya misalnya 70 km per jam kan lebih dari 35 km. Nah, ada CCTV yang menangkap kemudian diberikan hukuman punishment oleh negara langsung, kan takut jadinya. Jadi apa ya? Sebenarnya negara-negara kita sangat maju sebenarnya, kan kita udah percaya Kak Dito bahwa Indonesia adalah negara yang paling hebat, paling kuat, sangat bisa. Karena apa? Kita punya Pancasila ya, ini tadi penerapannya ini. Makanya harus segera dilaksanakan. Pemerintah harus segera membuat suatu regulasi cepat, yaitu sampai RT. Nah, kemudian dengan adanya langsung bisa dijalankan dengan teori X tadi itu tadi. Nah, dengan data-data seperti itu maka akan semakin cepat penanganannya Kak Dito. Nah, bagi orang-orang yang kaya di daerah itu dan tidak mau membantu, nah ini kena punishment Kak Dito. Apa itu Pak punishmentnya? Punishmentnya ya izin usahanya mungkin dicabut. Kalau dia punya usaha, punya uang banyak, ternyata dia nggak mau bantu alat swab, alat-alat rapid test atau membantu yang lain. Nah, apakah ini tidak nantinya melanggar human rights mungkin Pak? Oh tidak, karena itu extraordinary. Extraordinary, orang kaya itu mau ikut ketularan atau tidak? Kalau nggak ikut ketularan ya bantu yang lain dong, kan kayak gitu. Jadi bareng-bareng bantu ya. Iya dong, kan tadi saya dari awal video ini tadi Bapak kan udah bilang ruangan tata usaha kan ada yang kaya dan miskin. Nah, yang orang yang kaya itu bantu, kamu nggak punya masker, ini nih aku kasih masker, aku yang beliin, kan gitu. Kenapa dia kasihkan masker? Supaya orang itu kalau tidak nulari yang kaya itu Kak Dito. Berarti itu yang dimaksud saling bantu antara berbagai lapisan. Betul. Yang itu kalau udah saling bantu, yang kaya membantu gotong yang royong. Belum punya duit, itu kan berarti kan dia ada gotong royong dan dia ada empati ya Pak. Betul, itulah Pancasila. Saya kira banyak orang yang masih baik. Mungkin ada 1-2 yang memberontak, wah ini usulannya Cakti ini melanggar HAM. Saya tegaskan, dalam undang-undang HAM itu kan kalau tidak extraordinary. Nah, sekarang orang kembali lagi ada satu gedung terbakar semuanya. Makanya orang harus cepat-cepat keluar. Kalau orang nggak mau keluar, ya terpaksa ditembak daripada mati. kebakar supaya dia ketembak supaya cepat lari pergi masih gitu lah. Oh iya. Kan ada film Titanic, masih ingat nggak? Film Titanic masih ingat kan? Dalam keadaan extraordinary, orang-orang yang naik kapal itu kan berebut nih. Nah, ada orang yang nggak punya jatah nerobot. Nah, itu ditembak. Itu extraordinary melanggar HAM ya enggak lah. Nah, kenapa kalau dia masuk ke situ malah tenggelam semua kapalnya? Nah, itu yang membahayakan yang lain. Jadi ibaratnya kalau nggak bantu untuk penanganan, nanti semuanya tambah ketularan gitu ya Pak? Iya, dan kalau langkah ini saya kira cepat sekali karena ya itu tadi, karena ada unsur TNI. Di sini TNI harus perlu sekali, Tentara Nasional Indonesia, dibantu kepolisian juga, jadi harus turun sampai ke RT Kak Dito. Jadi nanti data itu, jadi misalnya satu RT yang udah terpapar banyak banget, ya udah berarti RT itu tidak boleh keluar, di lockdown bener gitu, diawasi. Nah, bagaimana beras nggak punya uang dan sebagainya, harus RT lain bantu. Nah, kalau RT lain nggak bantu, nanti orang-orang RT keluar ketularan RT lain. Kasihan juga kalau ketularan. Nah, makanya itu Kak Dito. Makanya per RT itu, atau tadi kalau di dalam sumber daya manusia itu tadi kan organisasi kan ada struktur organisasi kan, ada bagian TU, ada bagian keuangan, bagian kan setiap bagian kan punya personal kan. Nah, supaya nggak nular yang lain ya harus dimaksimalkan diprotek di situ. Kalau nggak punya makanan di situ keluar, ya bagian keuangan ngirim duit, ngirim nasi, apalah pokoknya supaya dia nggak keluar dulu kan sementara aja. Jadi sebenarnya momen wabah COVID-19 ini bisa dijadikan momentum bagi kita untuk menjadi gotong royong menjadi negara besar. Dan itu peluang itu ada ya Pak? Sangat besar. Saya yakin hampir 90% orang-orang Indonesia itu masih empati, masih baik lah orang-orang. Mungkin hanya 1-2 orang aja yang mungkin karena dia mungkin lagi susah mungkin lagi tahu sendiri lah, manusia kan kadang-kadang mungkin banyak sekali permasalahan, tapi dengan orang-orang yang punya hati nurani segala masih banyak. Terakhir Pak Cakti ya, tadi kan Pak Cakti sudah menyampaikan banyak solusi untuk pemerintah, untuk semua lapisan masyarakat Pak ya. Karir ini agak santai sih Pak. Pak Cakti punya tips mungkin bagaimana caranya menjaga kesehatan dari Pak Cakti untuk para sobat SBI di rumah supaya tetap fit, tetap bugar
walaupun dan tetap produktif tentunya di masa pandemi COVID ini. Oke. Pak Sakti punya Saya cuma ada tips-tips. 2 tips saja. Apa aja tuh, Pak? Saya mau utama, tahu nih. yang utama satu kita harus bahagia kan itu. Karena bahagia itu membuat imun body kita meningkat. Jadi tidak akan virus masuk. Misalnya ada orang kena flu, kalau dia bahagia kan imun body meningkat. Kalau imun body meningkat ada kemungkinan tertular. Tetapi saya bukan ahli kedokteran nggak gitu. Tapi setidaknya saya belajar sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia itu kuat, dia punya integritas, punya prinsip di sebuah perusahaan dan di sebuah organisasi, kan pasti kan orang-orang yang akan mempengaruhi dia suruh berbelot di situ kan nggak bisa, nggak mau. Itu karena dia punya integritas. Nah, apa integritas untuk menghadapi ini? Yaitu imun body, ya kan, untuk corona loh ya. Imun body itu tadi harus bahagia. Jadi kawan-kawan yang lagi sedih, sering-sering nonton aja SBI biar imun body meningkat, ya kan? Karena di channel SBI inilah yang satu-satunya channel di Indonesia yang mendoakan orang baik mendoakan orang-orang baik juga. Udah nonton didoain baik, iya. Terus dapat solusi lagi. Iya, karena kita kan gini loh Kak Dito, Cakti School ini kan kita punya banyak anak-anak yatim piatu. Kita ngajarin mereka gratis kan, Cakti School kan lembaga gratis dan kita punya lembaga riset SBI ini juga kan, atau channel SBI Solusi Bagi Indonesia. Otomatis kita selalu kalau datang ke itu Pak Dito kayak kemarin ya ke Yayasan Baitul Hidayah Indonesia dan ke tempat yang lain, ke Aisyah dan sebagainya, kita kan minta doa. Nah, doa ini kita berikan ke pemirsa. Wah, kan keren toh. Wah. Jadi jangan khawatir pemirsa, setiap nonton SBI, pemirsa langsung dapat doa dari anak-anak yatim piatu yang dikelola oleh Cakti School. Oh iya, satu lagi Pak. Tadi baru katanya janji dua. Satu lagi dong tipsnya dong buat supaya sehat nih. Yang kedua itu sering minum vitamin C ataupun yang mengandung ketahanan tubuh ya. Di sini vitamin C, kemudian yaitu tadi tidak terlalu banyak begadang dulu, ya tidur secukupnya kayak gitu kan. Jangan begadang. Nah, itu nanti tiada artinya nanti kena corona. Berarti ini juga selalu Pak Cakti lakukan sehingga alhamdulillah sampai jauh ini Allah masih memberikan kesehatan. Ya? Jadi saya tetap bahagia walaupun masalah banyak ya kan itu ya, masalah kan tetap banyak. Tetapi kan ingat ya bahwa masalah itu pasti akan hilang kalau kita dekat dengan kebahagiaan. Oke. Mungkin Pak Cakti punya satu quotes supaya negara kita bisa segera bangkit untuk keluar dari pandemi. Seperti ini. Ini untuk Bapak Presiden. Ya. Sama Bapak pimpinan seluruh di Indonesia ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Quotesnya adalah Indonesia adalah negara besar. Untuk menjadi besar harus hati kita juga besar, yaitu harus selalu optimis dan harus memiliki kebahagiaan. Dimulai dari apa? Dimulai dari RT. Kalau kita sudah dari satu RT rukun tetangga itu bahagia, tetangga kanan kiri kita nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang menderita, itulah Indonesia akan menyalip Amerika bahkan Cina. Karena nanti dalam keadaan yang sangat genting karena kondisi alam karena mungkin gempa bumi, karena corona, mungkin dan lain-lain macam-macam itu, ekonomi dunia akan runtuh dengan sendirinya. Kenapa? Karena ada force major atau kondisi-kondisi alam yang tidak diduga. Nah, Indonesia ini adalah pusatnya pangan dunia, pusatnya orang-orang baik di dunia, pusatnya orang-orang bahagia di dunia, dan garis khatulistiwa itu adalah cincinnya ada di Indonesia. Untuk itu quotesnya adalah sekali lagi, Indonesia bisa menjadi besar apabila kita berhati besar, pemimpinnya berhati besar, rakyatnya berhati besar, dan semuanya itu kita sama-sama optimis dan sama-sama gotong royong untuk menjadi negara yang besar. Dan segala pandemi corona, bencana alam apapun, kalau satu RT kita kuat, maka satu negara juga akan kuat. Kayak lidi ya. Kayak lidi. Kalau satu lidinya kuat, keikat, kuat semuanya. Tapi kalau satu lidinya nanti patah-patah, lidi yang lain juga rontok juga. Iya, makanya harus ada hati-hati orang Indonesia saling tertaut ya, Mas. Sehingga kebahagiaan tadi tercipta gitu ya, Mas. Dan kepedulian itu tadi harus ada. Saya yakin orang-orang Indonesia masih banyak peduli kok dengan yang lain. Oke. Baik Pak Cakti, senang sekali bisa ngobrol terus di episode kali ketiga ini ya. Dengan hal-hal seperti kita bisa jadi menyemangati ya, walaupun mereka solusi juga. Kadang-kadang sedih juga nggak bisa ke Amerika, ke Inggris, ke Singapura. Kami juga kemarin mau ke Thailand, ke negara mana karena ada pandemi nggak jadi. Mungkin
kita ke negara lainnya kita pakai Google Map dulu aja ya Pak. Kalau perlu pakai pesawat telepon. Pesawat teleponnya atau pakai ini ya Pak ya, pakai seminar online gitu. Nah, iya luar biasa. Pokoknya kita wow gitu ya. Wow gitu. Oke, Sobat SBI Solusi Baik Indonesia, cukup sekian untuk episode ketiga kali ini dengan tema pandemi COVID-19. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menonton channel ini. Jangan lupa sebagai bentuk dukungan kamu bisa subscribe channel kita yakni Cakti School. Share, jangan lupa juga like ya Pak ya. Like. Dan kamu juga yang suka scroll di Instagram, jangan lupa kamu juga bisa ketemuin kita di @caktischool. Dan yang bagi yang suka Facebookan kayak saya, bisa juga di search-nya itu cari Cakti School. Dan nantikan info-info selanjutnya dan pemaparan di solusi berikutnya ya Pak ya, di episode selanjutnya yang nggak kalah seru dengan penampilan dari kami berdua. Iya, kami ini rakyat kecil, rakyat jelata tapi ingin membangun bangsa. Karena solusi baik Indonesia adalah membangun solusi bangsa. Baik. Terima kasih atas perhatian para pemirsa di rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.